yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Dai dengan nomor 304 akan membawakan ceramah yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Membawa salam dari Belgia, membawa la ilaha berat. Yang jawab salam saya semoga bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukru lillahi rahmanir rahim. Al-malikul haqqul mubin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang tidak akan mungkin dapat kita bayar, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan juga jasa kedua orang tua. Allah yang telah memberikan kita kehidupan dan juga segala karunia dan nikmatnya. Orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia, merawat dan membesarkan kita dengan kasih sayangnya yang tak terhingga. Besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan juga jasa kedua orang tua tidak akan mampu kita menghitungnya, pun tidak akan mampu kita membalasnya atau membayarnya, meski dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah, kewajiban terbesar seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā. Dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengucapkan perkataan dan janganlah kamu membentaknya, dan berkata baiklah kepada keduanya. Quran surah Al-Isra ayat 23.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib apapun dan bagaimanapun keadaan orang tua, sekalipun orang tua kita sudah tua renta, pikun dan lemah. Kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada keduanya, memuliakannya, mentaati perintahnya, dan jangan sekali-kali membantah ucapannya walaupun hanya dengan perkataan apalagi membentaknya atau sampai menganiaya kedua orang tua. Na'udzubillahi min zalik. Itu adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan tenang hidupnya dan akan sengsara dan menderita. Contohnya siapa? Contohnya adalah maling. Ia dikutuk menjadi batu karena ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Tentangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, jika nanti datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, ia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya, karena sesungguhnya doanya sangatlah mustajab. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Ia begitu berbakti kepada orang tuanya, merawat ibunya yang sakit dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridaullahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini, yang artinya ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan yang terang benerang menuju surga dan termaksud amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha wa birrul walidaini, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah salat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah mari kita jaga ucapan, perbuatan dan doa kita untuk kedua orang tua kita. Jika mereka masih hidup, bahagiakanlah mereka. Jika sudah tiada, doakan mereka dan amalkan kebaikan atas nama mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan menghimpun kita bersama kedua orang tua kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan jaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya inilah yang dapat saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah.